mencintai Tuhan, bukan hanya dalam perkataan kami Tuhan. Ajar kami untuk mengasihi dan mencintai Tuhan dengan segenap hati kami. Ajar kami mengasihi-Mu dan mencintai-Mu dengan segenap jiwa kami Bapa. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu Bapa. Semua telanjang di mata-Mu Bapa. Engkau yang mengenal setiap hati. Apakah benar-benar kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau. Amin. Yesus, ya, ku sembah Kau. Yesus, Tuhan dan
Sama-sama kita katakan amin, haleluya. Kita tetap dalam hadirat Tuhan, kita akan terus memuji Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, haleluya. Saya nggak mau bilang kita sudah tua, tapi tenaga kita masih anak muda, amin. Bisa bergoyang buat Tuhan, haleluya. Tadi lebih dari 5 jam Bapak Ibu duduk, ya, pinggang pasti sakit. Sudah waktunya ayo kita berjoget buat Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, haleluya. Yes.
bangga karena lihat orang-orang tua yang masih energik untuk bisa bergoyang buat Tuhan. Tapi Bapak Ibu saya lihat kayaknya masih bisa lebih lagi ya, masih bisa lebih. Kayaknya belum sempurna kalau kita belum nyanyi lagu Papua hari ini. Haleluya, Tuhan Yesus batu penjuru. Bapak Ibu, jangan biarkan kursi-kursi itu mengikat kita. duduk boleh, tapi yang masih mau semangat untuk berdiri, tetap berdiri. Haleluya. Baik, puji Tuhan, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya saya tidak bisa bicara banyak karena semua yang duduk di depan saya ini hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, ya. Namun saya walaupun hanya sebagai jemaat biasa, saya sendiri saja merasakan bahwa mengiring Tuhan itu tidak gampang. Apalagi Bapak Ibu sebagai hamba-hamba Tuhan. Dan kalau hari ini Bapak Ibu masih tetap ada, itu semua karena kebaikan Tuhan.
Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan saya percaya bahwa saya yakin dalam hati Bapak Ibu tidak ada satupun yang bisa memisahkan Bapak Ibu dari kasih Tuhan. Apakah itu kelaparan, apakah itu aniaya, apakah itu ketelanjangan, bahkan maut sekalipun, tidak ada satupun yang bisa memisahkan Bapak Ibu saudara dan saya dari kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitankah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya, Kau Kau Yesus, sahabat. Tiada satu Pekerjaan Tuhan saya serahkan kepada hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya, Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Engkau Yesus, sahabatku. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan di sore hari ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang Tuhan beri bagi kami. Dari pagi sampai dengan sore hari ini kami boleh ada dalam rapat kerja daerah BPJGBI Papua Barat. Amin. Terima kasih Tuhan Engkau boleh menyertai kami dalam setiap diskusi, perbincangan kami, sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Sekarang kami akan mengakhiri rapat kerja ini. Kami mau mendengarkan perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Allah, yaitu firman. Biarlah semua hati, pikiran, telinga kami, tubuh kami boleh duduk di kaki Tuhan seperti Maria. Tidak ada yang lebih penting daripada kehadiran Tuhan lewat firman. Karena itu biarlah kami menaruh seluruh kehidupan kami sore hari ini. Untuk beberapa waktu kami boleh mendengarkan Tuhan. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua orang yang siap mendengarkan firman, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Para pelayan silakan duduk. Ya, puji Tuhan, saya berterima kasih Ketua BPD boleh memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman. Tadi baru beliau bilang, jadi saya juga tiba-tiba mendapat todongan untuk menyampaikan firman. Puji Tuhan. Apakah saudara semua diberkati hari ini? Amin. Ya. Firman Tuhan bukan pelengkap dalam ibadah. Firman Tuhan itu yang utama. Amin. Firman Tuhan itu yang utama di dalam hidup kita. Jadi kita
harus memberikan hati dan seluruh hidup kita untuk mendengarkan firman. Hari ini saya akan menyampaikan beberapa poin penting. Yang pertama, Yesus itu datang kepada kita untuk membawa transformasi. Amin. Dia membawa perubahan. Dia pengubah. Sejarah pengubah manusia itu sebenarnya Yesus. Haleluya. Perubahan yang Yesus lakukan bukan sekedar membuat saudara dan saya dari jahat menjadi baik. Bukan dari sekedar saudara yang miskin menjadi kaya. Bukan dari sekedar saudara yang tidak punya kerjaan jadi punya kerjaan. Saudara yang staf menjadi pimpinan. Itu saya sebut itu hanya berkat remah-remah. Itu bukan yang utama. Tapi kita lebih suka yang remah-remah. Ya kan? Kita lebih cenderung untuk mengejar hal-hal yang sebenarnya bukan utama. Jadi ada dua hal yang hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara. Perubahan apakah yang Tuhan mau ada dalam diri kita, yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang pertama, saya ajak kita buka di dalam Yohanes 3 ayat 6. Yohanes 3 ayat 6. Yang pertama, Yohanes 3 ayat 6. Oke. Saya minta saudara semua berdiri dan kita baca ayatnya. Oke. Puji Tuhan. Saudara masih semangat goyang? Haleluya. Habis ini goyang lagi, tidak apa-apa. Tapi dengarkan firman. Oke, mari kita baca. 1, 2, 3. Apa yang Amin. Silakan duduk. Hal yang paling utama, yang paling pertama dan utama, saudara, perubahan yang Yesus datang untuk menemui saudara dan saya ini adalah mentransformasi. Bukan rumah saudara, mobil saudara, bukan harta saudara, bukan pekerjaan, tetapi diri saudara sendiri. Yang diubah itu diri kita. Katakan, yang diubah itu diri saya. Saya yang semula daging, manusia daging, itu mau diubah menjadi manusia roh. Ini pertanyaan besar, saudara. Kita semua sudah percaya Yesus, tapi apakah proses ini terjadi dalam hidup kita atau tidak? Apakah saudara mengalami transformasi daging kepada roh? Apakah rohnya kelihatan atau tidak? Sikap, karakter hidup kita itu bisa menunjukkan apakah kita sudah mengalami perubahan yang diinginkan oleh Yesus ini. Ini perkataan Yesus loh, bukan yang lain. Apakah kita sudah mengalami tujuan Yesus datang mengubah diri kita atau belum? Tiap hari kita berdoa paling cuma berkati, tambah, minta, itu aja. Tapi apakah kita berdoa untuk hal ini atau tidak? Apakah diri saudara dan saya ini sudah diubah mengalami apa yang Tuhan inginkan atau belum? Kalau tidak, saudara hanya kelahiran pertama kita itu sebenarnya manusia daging, toh. Saudara lihat di ayat 5-nya di atas. Ya, ayat 5 itu ini kata Tuhan. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan. Ayat 7. Jangan engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Amin. Jangan saudara berpikir, ya saya sudah baptis. Kadang-kadang kita berpikir formalitasnya, ya kan? Kita merasa sudah menjadi orang Kristen, baptis dan sudah selesai. Itulah yang menjadi modal kita. Tetapi apakah kita mengalami transformasi itu dalam pertumbuhan hidup kita atau tidak? Itu yang menjadi persoalan besar. Kita merasa bahwa ya yang penting sudah ibadah dan sebagainya, menjadi pelayan, kayaknya sudah cukup. Tapi apakah perubahan ini sudah terjadi dalam hidup kita atau belum? Yang pertama, saudara sudah lahir, kita sudah lahir, semua sudah ada. Tapi Tuhan bilang harus ada yang kedua. Amin.
manusia yang kedua ini harusnya ada dalam diri saudara dan saya. Saudara jangan lihat manusia kedua tempat lain, tetapi harusnya ada dalam diri kita. Jadi jangan mencari orang lain. Tuhan bilang, kamu janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ini poin yang sangat penting yang saudara dan saya, terserah saudara dan saya ini melayani sebagai apa, jadi apa, tetapi ini tujuan Tuhan datang. Apakah saudara hanya sekedar tahu dia Kristus Tuhan, saudara orang Kristen, sudah selesai, atau transformasi, perubahan yang Tuhan inginkan ini terjadi dalam diri kita atau belum? Ini satu dimensi hidup yang baru yang harusnya saudara dan saya miliki. Manusia itu sesungguhnya makhluk roh, ya kan? Saudara dan saya ini sebenarnya makhluk roh yang diberikan tubuh dan punya jiwa. Jadi yang Tuhan mau kita tidak hidup sebagai manusia daging saja, tapi yang utama adalah kembali pada rancangan Allah yang semula. Saya ingin menunjukkan perubahan diri kita dari roh ini kepada saudara. Kita buka 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 45. Ayat 45. Ya, saya tahu capek jadi saya buruan saja menyampaikan firman ini. 1 Korintus 15 ayat 45. Ya, oke. Mari kita baca sama-sama. 1 Korintus 15 ayat 45. 1, 2, 3. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidup. Yes, kita tahu semua makhluk hidup. Anjing juga makhluk hidup, babi juga makhluk hidup, bukan? Bahkan pohon-pohon juga makhluk hidup. Mereka hidup. Tapi apa bedanya dengan yang satu ini? Kalau saudara tidak ditransformasi, saya beritahu, makhluk hidup itu punya usia. Semua makhluk hidup itu ada catatan umurnya. Dia hidup tapi nanti dia mati. Ya kan? Apakah saudara mau sebatas makhluk hidup? Yesus datang tidak hanya untuk menjadikan kita makhluk hidup, tetapi dia ingin mentransformasi kita menjadi roh yang menghidupkan. Kalau makhluk hidup punya usia, ada batasan. Roh yang menghidupkan ini tidak ada batasnya. Dia membawa saudara dan saya masuk ke dalam yang disebut dengan kekekalan. Hidup abadi itu hanya bisa terjadi, jangan berpikir jadi orang Kristen sudah selesai mati masuk surga. Cek baik-baik dulu apakah saudara mengalami transformasi atau tidak. Karena hanya orang yang mengalami transformasi dari roh, dari makhluk hidup menjadi roh yang menghidupkan. Cek, ini lebih bagus ya. Jadi poin yang paling utama yang saudara dan saya harus perhatikan bahwa kita semua makhluk hidup, nanti mati. Apakah itu destiny, tujuan hidupmu sampai jadi makhluk hidup? Dari lahir, besar, kawin, menikah, punya anak, kerja, punya harta, selesai, mati. Itulah jalan hidup makhluk hidup. Tetapi kalau saudara mengalami transformasi yang Yesus bawa, saudara mendapatkan kehidupan yang kekal, yang disebut dengan roh yang menghidupkan. Di sana tidak ada kematian. Amin. Itulah tujuan Yesus datang, untuk mengubah saudara dan saya, bukan sekedar kita gaya-gaya. Banyak orang kaya gaya juga mati, orang pintar gaya juga mati, pejabat presiden juga mati. Dia cuma makhluk hidup. Tapi adakah roh yang menghidupkan dalam diri kita atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaan. Yang kedua, ini transformasinya. Yang keempat, 6. Saudara lihat, Yesus datang luar biasa, dia mengubah kita. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohani, tetapi yang alami. Kemudian barulah datang yang rohani. Ya. Saudara makhluk jasmani sekarang, kita tubuh punya hidup seperti ini. Sesungguhnya Tuhan ingin mengubah saudara menjadi makhluk roh. Amin. Ini bukan ngeroh-ngeroh, tapi benar-benar ada makhluk roh dalam diri. Bukankah itu Tuhan sendiri yang bilang?
Jadi jangan sampai kita tidak mengalami apa yang Yesus mau. Kita sibuk tapi hanya sebagai makhluk alami, makhluk jasmani, cuma pikir makan dan minum, selesai makan dan minum, selesai makan dan minum terus. Tapi apakah saudara mengalami ada hidup yang baru yang sebenarnya Tuhan mau ada dalam diri kita, makhluk roh itu atau tidak? Kalau tidak ada, itu masalah serius. Ayat 47. Apa yang Tuhan ingin saudara alami dari perubahan manusia? Saudara lihat, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari mana? Sorga. Saudara, ini luar biasa. Saudara, Kristus itu datang untuk mengubah kita ini. Saudara yang semula berasal dari debu dari bumi ini, Tuhan ingin mengubah saudara untuk asal usul saudara bukan dari Manokwari, bukan dari Wandama, dari Sanggeng, dari manapun. Saudara diubah orang-orang sorga. Saudara menjadi manusia yang berasal dari sorga. Itu sebabnya kita ini bukan berusaha masuk sorga. Amin. Agama lain berusaha masuk sorga. Saudara dan saya nggak usah usaha masuk sorga. Kenapa? Karena memang kita orang sorga. Saudara ini orang sorga yang lagi ada di Manokwari. Amin. Coba tos, kamu ini orang sorga yang lagi ada di Manokwari. Jadi hitam-hitam begini, keriting-keriting begini bukan orang Israel, tapi orang sorga. Amin. Lebih tinggi orang sorga daripada orang Israel. Saya lihat di YouTube itu orang Israel juga ada pengemis. Aduh kasihan ya. Percuma bangga-banggain Israel. Saya kira di sana semua luar biasa. Tidak. Tidak ada yang perlu saudara banggakan di Israel. Ada yang lebih baik dari Israel. Ini yang saudara tidak tahu kan? Makanya kita bangganya salah. Harusnya bangganya yang ini. Yesus kasih yang lebih baik, saudara pilih yang tidak baik. Pikiran kita ini perlu diubah sehingga tujuan hidupmu itu jadi benar. Mana sih yang saya kejar ini? Perubahan apa? Oh, dari staf menjadi pejabat. Ini sampai Bakalai MRP. Sudah ada ancam-ancam duluan ya. Haleluya. Itu yang menjadi tujuan daging sebenarnya. Amin. Saudara jadi apapun di dunia ini tidak lebih tinggi dari status saudara sebagai anak Allah. Tidak akan lebih tinggi. Kasta apapun saudara, golongan darah biru kah, darah O kah, darah apapun tidak akan lebih tinggi dari ini. Yesus datang untuk memberi yang terbaik. Ini yang harus kita alami. Amin. Bukan sekedar perubahan yang nampak di luar. Yang tadi loyo menyanyi sekarang bergaya menyanyi. Bukan itu. Amin. Apakah ada roh dalam dirimu yang bernyanyi? Atau cuma daging saja? Haleluya. Coba tanya itu. Karena ini perubahan manusianya yang harus terjadi. Haleluya. Jadi saudara diubah dari daging menjadi roh. Dari orang dunia, orang yang terbuat dari debu yang tidak berharga. Ini kan debu itu orang semua sapu buang gitu. Adalah makhluk yang tidak berharga sebenarnya. Lalu Tuhan kasih harga yang lebih baik, yang mulia. Dari semula saudara yang tidak berarti, yang tidak berguna itu, Kristus datang untuk buat saudara berharga. Bukan untuk sekedar saudara jadi hebat-hebatan. Nggak ada gunanya jadi hebat kalau tidak mengalami transformasi. Lalu ya, itu yang pertama, perubahan dalam diri kita. Pastikan ada manusia roh dalam diriku. Yang kedua yang saya ingin sampaikan, apa yang Tuhan ingin berubah dalam diri kita. Yang kedua, mari kita lihat dalam Yohanes 4 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke 22.
Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga Yerusalem. Sampai di sini dulu. Saudara lihat, transformasi kedua yang Yesus ingin kita alami adalah transformasi beribadah. Cara saudara beribadah itu harus diubah. Cara kita beribadah itu harus diubah. Amin. Apa yang semula kita berfokus pada hal-hal yang sifatnya jasmani, yang bicara tentang tempat, gedung, lokasi, itu semua Yesus bilang not like that. Bukan itu maksudku. Iya toh? Kita lebih bangga dengan hal itu. Saudara lihat, ada orang bilang, Yesus kamu lihat, jangankan gedung gereja di Manokwari, di Yerusalem waktu itu ada bangunan Bait Allah, dan orang tunjukkan, Yesus kulihat itu bangunan itu hebat sekali. Tapi Yesus bilang, kau juga lihat, tidak akan ada batu satu di atas batu lain. Itu sebabnya yang saudara temui sekarang cuma tembok ratapan. Yang semula hebat itu sudah berubah menjadi tangisan. Orang Israel tidak lagi punya tempat yang bisa dibanggakan. Kenapa Tuhan izinkan Bait Allah dirampok, dirubuhkan? Karena pikiran kita sudah tidak lagi tertuju kepada Tuhan, tapi tertuju kepada aksesorisnya, tertuju kepada tempatnya, tidak lagi kepada Tuhan. Orang lebih bangga dengan acara daripada Tuhan itu. Jadi Tuhan ingin merombak cara berpikir kita itu, sehingga tujuan utama ibadah itu apa? Itu kita hilang. Gereja hilang dalam proses beribadah. Karena kita tidak lagi mengarah kepada Tuhan, tapi kepada semua ritual agamawi kita. Ini yang Tuhan bilang, saatnya akan tiba. Ya, sudah lihat. Percayalah kepadaku, ini kata Yesus, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Iman kita tidak boleh diarahkan bahkan kepada Israel sekalipun. Ini bukan kita anti Israel, sama sekali tidak. Kita tidak perlu menolak Piala Dunia itu gara-gara Israel. Haleluya. Ini dimensi yang Yesus mau ini, saudara, harus next level. Jauh lebih tinggi, ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Hanya orang beribadah kayak begini nih, hanya sibuk menyembah tapi nggak tahu apa yang disembah. Ini kan lebih kacau lagi kan? Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayat 23. Tetapi, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Saudara harus mengerti kehendak Bapa, siapa yang boleh menyembah Dia. Amin. Saudara mau menyembah, tapi apakah Bapa mau enggak? Menurut saudara, saya bisa menyembah, saya punya hak untuk beribadah, tapi apakah Bapa mau enggak? Saudara pernah berpikir Tuhan berpikir? Pernahkah saudara merenungkan apakah Tuhan merasa saya pantas atau tidak? Haleluya. Bapa menghendaki, ini ada kehendak Bapa, ada keinginan Bapa di situ. Siapa yang boleh menyembah saya? Nah, inilah transformasi ini. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi dimensinya sudah tidak lagi bersifat lahiriah tadi, tidak lagi bersifat kedagingan tadi, tapi kita sudah masuk kepada dimensi yang baru yang Yesus ingin kita alami. Kenapa saudara dan saya di bawah harus menyembah dalam roh dan kebenaran? Ini tidak sekedar bicara bahasa roh, tidak sekedar berkata-kata dalam bahasa kurabataka sikera kataka, itu tidak. Karena bahasa roh tidak harus seperti itu kan.
Waktu pencurahan Roh Kudus juga bahasanya bukan begitu. Itu bahasa-bahasa manusia biasa yang bisa dimengerti. Jadi tidak dalam pengertian seperti itu. Tetapi roh ini adalah dirimu yang baru itu, yang tadi Tuhan ingin ubah saudara itu. Amin. Makanya di ayat 25, ayat 24. Ayat 24. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini seperti apa saudara? Saya buat sederhana saja. Allah itu roh. Dia tinggal di dalam roh. Saudara dan saya ada di sini. Tapi Tuhan bilang kalau kau mau masuk untuk menyembah saya, kau harus masuk di dimensi roh itu, di mana tempat Allah itu tinggal dulu. Amin. Saudara nggak mungkin ngomong dengan presiden kalau tidak pergi ke rumahnya, toh. Saudara tidak akan mungkin bisa bicara dengan orang kalau tidak ketemu dengan orang itu duluan. Saudara kalau ingin menyembah Allah, ya cari di mana dia tinggal. Apakah dia di gedung gereja? Apakah dia di gedung BPD? Apakah dia ada di rumah-rumah saudara? Itu dimensi yang Tuhan bilang tidak akan lagi menyembah di gunung ini dan di Yerusalem. Dimensi yang baru itu bicara satu tempat yang tidak bicara alam fisik. Allah ada di mana-mana. Dimensi roh itu. Tapi supaya saudara connect, saudara butuh alat yang menolong saudara untuk connect dengan dimensi yang satu ini. Itulah dirimu yang baru yang bernama manusia roh. Haleluya. Hanya manusia roh yang bisa masuk dalam dimensi roh itu. Tanpa manusia roh, saudara nggak bisa masuk. Karena firman Tuhan bilang begini, ini yang ku maksud, daging dan darah tidak bisa mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Jadi kalau saudara tetap dalam kondisi dimensi daging, saudara cuma berhayal. Kita cuma berhayal. Karena Allah mau, saudara kalau mau ketemu dia masuk ke rumahnya. Rumah Allah itu adalah dimensi roh itu. Dan bagaimana saudara masuk? Ya saudara butuh alat yang baru. Sama seperti saudara mau ngomong dengan ikan, saudara harus jadi ikan. Saudara tidak mungkin jadi manusia dan turun tinggal dengan ikan. Gak ngerti bahasanya. Allah itu roh. Katakan Allah itu roh. Untuk menyembah Dia, Tuhan bilang kita harus bisa masuk ke dalam dimensi roh, di mana Allah itu tinggal. Dan bagaimana caranya? Saudara harus diubah. Itu sebabnya poin kedua. Poin pertama tadi kita diubah dulu. Kalau itu sudah diubah, baru terhubung lagi tuh. Kita nggak mungkin pakai handphone untuk putar TV di sini. Signalnya beda. Kita nggak mungkin putar radio kalau tidak ada frekuensinya. Masing-masing punya cara. Daging dengan daging, roh dengan roh. Haleluya. Saya pikir itu saja yang saya sampaikan karena saya yakin Bapak Ibu sudah luar biasa semua. Dan biarlah firman Tuhan hari ini. Sebentar, sebelum masuk ke perjamuan kudus, ada satu poin lagi yang luar biasa yang Yesus katakan begini. Yohanes 6 ya, ayat 51 terakhir. Ini dimensi yang berubah. Apa yang berubah? Makan dan minum kita. Haleluya. Jadi Yesus itu mengubah semuanya. Lihat, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang kuberikan hidupnya. Jadi makanan kita sekarang bukan lagi nasi, bukan lagi ikan. Saudara dan saya perlu makan yang satu ini. Ini makanan yang turun dari surga. Amin. Bukan hanya makan, tapi dia bilang inilah darahku. Ini juga turun dari surga. Jadi makanan ini bukan makanan dari KFC, bukan dari restoran manapun. Amin. Tidak ada restoran termahal sekalipun di dunia tidak menyajikan makanan yang satu ini. Saudara harus bisa makan. Haleluya. Ini makanan yang turun dari surga. Biarlah saudara mendapatkan makanan ini hari ini.
memberikan hidup yang kekal bagi kita semua. Tuhan Yesus berkati. Saya beri bagi Pak Ketua BPD untuk membawa kita dalam perjamuan kudus. Haleluya. Sebelum itu kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk sore ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Untuk sesaat, biarlah firman ini Roh Kudus Engkau mengerjakannya dalam diri kami. Transformasi yang sesungguhnya harus terjadi dalam diri kami. Hidup kami yang daging, yang duniawi harus diubah menjadi manusia roh, supaya kami bisa beribadah menurut kehendak Tuhan, tepat seperti yang Engkau hendaki. Kami berkenan kepadamu. Berkati kami semua di hari ini. Nah, kami percaya Engkau memperdengarkan firman-Mu bagi kami, supaya hidup kami semua diubah seperti kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pak Ketua silakan. Kita akan siapkan hati kita menerima perjamuan kudus. Semua saya undang berdiri. Saya undang Ibu Mangga sama Ibu Yolanda Wanggarum supaya perjamuan kudus.
buat pengorbananmu yang sempurna Bapa. Engkau telah memilih kami dari berbagai latar belakang yang berbeda Tuhan. Engkau yang memilih kami, bukan Engkau yang kami memilih Engkau Tuhan. Engkau memulihkan hidup kami. Engkau membawa kami ke dalam kasih karunia-Mu Bapa. Lewat kematian-Mu Bapa, kami boleh melihat kemuliaan-Mu. Kami boleh merasakan kasih-Mu Bapa. Engkau memberikan kami semua penghormatan dan kepercayaan yang besar Tuhan. Kami dalam organisasi IGB ini Bapa, menjadi alat-alat-Mu Tuhan. Pakai hidup kami Bapa. Bukan saja kami menjadi manusia daging Tuhan, tetapi manusia roh Bapa, yang dibaharui Tuhan di dalam hati pikiran kami. Tubuh kami tidak mungkin dirubah Tuhan, tetapi hati kami perlu dirubah, pikiran kami perlu dirubah Bapa, sehingga kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang punya spirit yang baik Tuhan di dalam melayani Engkau Tuhan. Akhir daripada rapat kerja daerah yang keempat, yang terakhir dalam masa periode kami Bapa, kami ada ibadah dan juga perjamuan kudus Tuhan. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan, pengurus, baik ketua BPD, sekretaris dan seluruh ketua-ketua bendahara dan seluruh ketua PRW dan pengurusnya Bapak, selama kami memerintah satu periode ini Bapak, 4 tahun lebih Tuhan, kiranya Engkau menemukan kesalahan-kesalahan, kelelehan kami Bapak. Ya Tuhan, ampuni kami, ampuni hamba-Mu, ampuni semua yang ada di bawah staf-staf hamba-Mu Tuhan, ampuni mereka semua. Sucikan kami Bapa, kuduskan dan layakkan kami. Mungkin dosa perkataan, sikap, motivasi kami, pikiran kami Bapa, di dalam kami melayani Engkau Tuhan. Kalau kami kurang memberi yang terbaik dalam organisasi Tuhan, ampuni kami Bapa. Haleluya Yesus, Engkau sudah memberikan yang sempurna dalam hidup kami Bapa. Layak dan patut Tuhan kami memberikan penghormatan dan pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Tambah-tambahkan roh kerendahan hati dan hati kami Bapa, sehingga semua orang boleh melihat Kristus ada dalam diri kami, dalam pelayanan kami Bapa. Tuhan, kami masing-masing punya tanggung jawab dalam gereja kami, dalam pelayanan kami masing-masing. Namun juga kami punya tanggung jawab terhadap organisasi ini Bapak. Maju dan mundurnya organisasi ini Bapak ada pada kami Tuhan, dan itu berikan kami roh hikmat Tuhan, supaya kami benar-benar Tuhan setiap kali melangkah Bapak, kami sadari bahwa kami tidak bisa menyenangkan hati semua orang Tuhan, tetapi yang paling terutama kami menyenangkan hati Tuhan. Di dalam masa kepemimpinan kami Bapak, hanya Tuhan yang disenangkan Tuhan. Terima kasih. Ada banyak karakter, ada banyak hal di dalam yang ada pada hamba-hamba. Mereka punya kelebihan, punya potensi yang besar Tuhan. Jadikan kami satu di dalam Engkau Tuhan, menjadi hamba-hamba yang siap melayani Engkau. Terima kasih Bapak Saudara. Mari kita angkat roti ini ke atas. Inilah bukti karya Yesus, tubuhnya yang terpecah-pecah bagi kita. Tubuhnya dihancurkan karena kesalahan, karena kejahatan kita. Tetapi kita berbangga di sore hari, kalau kita bisa menjadi alatnya mulia di hadapannya Bapak Ibu Saudara. Itulah bukti kasih karunia Yesus lewat kematian, lewat tubuhnya, sehingga Bapak Ibu Saudara dilayakkan di hadapan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada mana waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-memecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus kita makan ya iman. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari kita angkat cawan ini ke atas manusia. Dalam cawan ini adalah darah perjanjian Yesus, darah jaminan keselamatan dan pengampunan pendamaian bagi kami. Kami manusia yang harusnya patut dihukum dan dibinasakan, patut kami tidak layak masuk dalam kerajaan sebagai pewaris kerajaan-Mu. Nyawa-Mu Tuhan, tubuh-Mu tergantung di atas kayu salib.
Lambungmu tertikam dengan tombak yang kasar Tuhan. Tanganmu Tuhan dipakukan di atas kayu salib itu Bapa. Paku yang kasar Bapa. Kepalamu dimahkotai, kakimu dipaku Tuhan. Engkau tidak berdaya, engkau terganggu dalam posisi masih dalam keadaan hidup. Sangat mengerikan dan menakutkan Tuhan. Tetapi engkau berkata di atas kayu, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya Tuhan, pengampunanmu sempurna bagi kami Bapa. Engkau berkata, ampunilah mereka supaya engkau diampuni. Kalau kita hamba-hamba Tuhan tidak bisa mengampuni, maka Tuhan pun tidak akan mengampuni kita. Jangan biarkan dia menderita terus tergantung pada saudara. Tetapi Yesus, saya mau katakan, Yesus telah mati dan bangkit. Dia telah duduk di samping Allah Bapa. Dia mau melihat kita menjadi satu seperti Bapa dan Anak menjadi satu. Inilah bukti pengorbanannya bagi Bapak Saudara. Mari kita menghentikan pemikiran-pemikiran mata yang selalu melihat kekurangan orang lain. Jangan kita saling menghakimi satu dengan lain Bapak Saudara. Tetapi marilah kita saling bergandengan tangan, satu kasih di dalam Dia. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimaterikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita minum bersama. Bapa dan berdoa mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan, balik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu,
kami Tuhan dan dipulihkan, berfokus kepada pelayanan. Haleluya, glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, segala pujian hanya bagimu, segala hormat hanya bagimu Bapa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Yesus. Sore hari ini kami semua hamba-hambamu di Kabupaten Manokwari Tuhan, Bapak Ketua BPD bersama dengan staf, bahkan setiap perwira yang ada Tuhan, kami kembali mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan Engkau baik bagi kami hamba-hamba Tuhan. Kami tahu Bapak bahwa banyak tanggung jawab yang Engkau berikan bagi kami. Kami harus bekerja dan menghasilkan buah. Hal-hal yang baik harus kami kerjakan bagi Tuhan. Kami terbatas dan kami tidak mampu melakukan tugas ini Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan Engkau ada bagi kami. Engkau Tuhan yang besar, Allah yang besar yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tetap setia dalam setiap kehidupan kami. Hamba berdoa dan menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu, terutama Bapak Ketua BPD. Terima kasih Tuhan buat hati yang luar biasa. Tuhan boleh pakai hamba-Mu sehingga dalam 4 tahun ini dia memimpin dengan baik. Kami tahu Tuhan bahwa secara manusia ada banyak kekurangan, tetapi kalau dia bisa memimpin sampai selesai dengan baik, semua itu karena campur tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus menyertai hamba-Mu, menolong, memberikan kekuatan, sehingga hamba-Mu tetap kuat berdiri di dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada dia. Bahkan semua bidang-bidang yang sudah bekerja dengan sangat baik. Terima kasih Tuhan buat hikmat dan kekuatan yang Kau telah berikan. Kami tidak menyebutkan satu persatu nama bidang, tapi Tuhan lebih tahu. Tuhan yang menilik dan Tuhan yang melihat setiap hati mereka. Tuhan, kami tahu bahwa perdebatan itu pasti terjadi, perselisihan itu pasti terjadi, beda pendapat itu pasti terjadi. Tetapi Kau tahu ketulusan hati kami. Sungguh-sungguh kami mengasihi-Mu Bapa. Untuk itu kami tetap melakukan tugas yang Tuhan percayakan di atas pundak kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga berdoa bagi setiap ketua-ketua wilayah, bahkan semua stafnya, Tuhan memberkati. Terima kasih karena 4 tahun ini semua ketua wilayah bersama staf boleh melakukan tugas dengan baik dan benar di hadapan-Mu Bapa. Kami menyadari bahwa kami semua terbatas, kami tidak mampu Tuhan. Kami hanya membutuhkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa dan bersyukur karena Tuhan, rapat kerja daerah 4 hari ini boleh berjalan dari awal pertengahan sampai selesai dengan baik. Banyak hal yang telah kami bicarakan dan banyak hal-hal baik juga yang kami terima Tuhan. Kami ada lagi nanti di momen SMD nanti di bulan Juni Tuhan. Kami minta biarlah Tuhan tolong kami sehingga semua program dapat berjalan dengan baik, bahkan menghasilkan hal-hal yang luar biasa Tuhan. Engkau bawa kami semua pendeta yang ada di gereja Betel Indonesia untuk kami bisa lebih baik lagi di hadapan-Mu Bapa.
bekerja dengan baik dan menghasilkan banyak hal yang baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terutama para gembala Tuhan, di dalam penggembalaan kami Tuhan, secara manusia kami tidak mampu, kami terbatas. Tetapi kami percaya Tuhan ada bersama kami. Tuhan yang memberikan nikmat dan kekuatan, Tuhan yang memberikan kami kemampuan untuk dapat memimpin dalam setiap penggembalaan kami, sehingga kami dapat bekerja dengan baik dan benar. Terima kasih banyak Bapa di surga. Banyak potensi dalam diri kami, banyak talenta yang luar biasa kami miliki Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Ambil alih seluruhnya, sehingga kami dapat bekerja dengan baik. Kami rindu untuk berdiri di atas kota ini. Kami rindu GBI lebih bersinar lagi di atas kota ini. Kami rindu banyak jiwa diselamatkan bagi Tuhan di negeri ini. Begitu kami berdoa, biarlah Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk dapat bekerja dengan baik Tuhan, di dalam takut akan Tuhan. Segala kepentingan kami, segala pikiran kami yang tidak benar Tuhan, kami mohon Tuhan ampuni kami. Dan biarlah Engkau bawa kami terus untuk dapat berjalan dengan baik di jalan yang Kau tentukan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih atas tuntunan dan pimpinan-Mu bagi kami di hari ini. Kami boleh selesaikan si rakerda ini dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, Bapak Saudara, sebentar kita selesai ibadah, kita sama-sama nanti makan malam di Hotel Horiston di mana nih? Di Taman Ria, ya, di pantai. Ya, kita semua ya, baik semua singer WL, pemain musik, dan kita semua yang lemah ini. Ya, baik, kita nyanyikan satu pujian terakhir dan saya minta Bapak MPL bawa berkat. Halo Bapak. Ini keyakinan kami Tuhan, bahwa apapun yang kami kerjakan, yang kami tidak mampu, Tuhan Engkau selalu membela kami sebagai hamba-hamba-Mu, karena Engkau adalah Gembala Agung kami. Kami bersyukur di tengah-tengah hari ini, di dalam rakerda ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan firman yang telah menguatkan kami dan sedang berkata bagi kami bahwa transformasi sedang Tuhan buat bagi kami hamba-hamba. Transformasi yang Tuhan buat bagi kami, dari kami yang tidak ada apa-apanya, Tuhan boleh ambil kami, untuk kami boleh berlayak untuk berdiri melayani Engkau. Dan kami percaya bahwa Tuhan, Engkau telah memberikan Roh-Mu dalam hidup kami, sehingga kami bukan saja menjadi roh yang hidup, tapi roh yang menghidupkan kami. Sehingga suatu saat kami percaya bahwa kami adalah milik surga, karena di dalam dunia ini adalah tempat di mana kami boleh berada untuk kami menyaksikan akan kasih dan kerajaan Allah di surga di tengah-tengah bumi ini. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang telah membawakan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu terus lebih dahsyat dan luar biasa di dalam pelayanan hamba-Mu.
Walaupun dia masih muda, tetapi hikmat marifat surga Tuhan Engkau impartasikan di dalam nama Yesus. Biarlah Bapak Eren Singabalin terus dipanggil oleh Tuhan. Transformasi dalam segala lini akan terjadi dalam kehidupan hamba-Mu. Kau memberkati semua hamba-hamba Tuhan sebagai ketua wilayah yang ada di Kaimana, Fakfak, bahkan Bintuni, Wondama, Manokwari, Pravi. Tuhan Engkau memberkati mereka semua sebagai Tuhan pilar-pilar yang akan mendukung pelayanan BPD yang ada di Papua Barat ini. Tuhan Engkau memberkati hikmat, terus Tuhan Engkau pakai mereka dengan luar biasa. Tuhan Engkau memberkati Bapak Ketua BPD secara khusus. Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu dengan hikmat, kekuatan dan kemampuan. Terus Engkau memberkati para ketua-ketua bidang, wakil-wakil yang ada Tuhan di dalam BPD ini. Biarlah menjadi satu kesatuan yang utuh, menjadi organisme ilahi yang ada di bumi ini, untuk terus membawa nama Tuhan lewat organisasi ini Bapak. Tuhan terima kasih kalau hari ini kami boleh melaksanakan rakerda ini boleh selesai bukan karena kekuatan dan kemampuan kami, tetapi kasih Allah semata-mata di dalam kami semua. Oleh sebab itu Tuhan, semua yang terlibat dalam acara ini, seksi dekorasi, humas, Tuhan Engkau memberkati para anak-anak muda, barisan musik, bahkan juga WL Singer. Tuhan Engkau pakai mereka luar biasa dalam setiap pelayanan mereka. Kembalikan berkat, keringat mereka Tuhan simpan dalam firman-Nya Allah. Apa yang mereka keluarkan Tuhan kembalikan sesuai dengan janji kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, kami akan pulang. Jaga lindungi kami, jauhkan dari segala mara bahaya, dan tibakan kami dengan selamat. Di mana Tuhan, di mana tempatnya sebentar kami akan bersama. Tuhan memberkati kami semua. Mari Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan, kita menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mengangkat tangan kita. Bapak, transformasi sedang terjadi. Amin. Dan kami percaya transformasi pemulihan dalam segala lini akan terjadi dalam hidup kami, di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak dan Roh Kudus, dan bahkan Roh yang menghidupkan tinggal menyertai kami sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Ayo kita kumpul foto dulu, ayo foto semua, kumpul di sini foto. Ayo teman-teman, mari foto-foto. Ayo semua foto-foto. Ayo foto bersama dulu, satu saja foto bersama. Ada rekam. Kabel 5 kabel. Ayo, Mario. Para staf BPD, Berwin, mari kita foto bersama. Tim musik juga WL Singers ikut. Tidak tahu, tapi harus pakai ini boleh. Ini. 40 detik dari tinggal.